Berikutnya, kebakaran gudang bahan kimia di kawasan pergudangan Taman Tekno, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Kali Jaletreng yang merupakan anak sungai Cisadane diduga tercemar zat limbah kimia berbahaya. Sejumlah aktivis lingkungan mendesak Kementerian Lingkungan Hidup segera menertibkan gudang dan industri kimia yang berada dekat langsung dengan daerah aliran sungai Cisadane. Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Wahyudin, Direktur Walhi Jawa Barat. Selamat sore. Assalamualaikum Mas Wahyudin, apa kabar Anda? Selamat sore Mas Hera. Ya, Mudah-mudahan sehat ya. perlu saya disclaimer di sini Mas Wahyudin, kami turut mengundang dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan, termasuk Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Sekda, dan jajarannya, tapi belum bisa bergabung di dialog ini. Saya perlu penegasan dulu nih, Anda juga mengkomandoi begitu ya di daerah Banten, selain di Jawa Barat begitu ya? Saya pastikan dulu. Untuk wilayah kerja kami memang Walhi itu cakupannya provinsi, tapi Oke. karena Hmm. di wilayah Kabupaten Banten belum ada Walhi, sehingga Baik. itu masih masuk ke daerah kami atau sebagian oleh Walhi Eksekutif Nasional. Baik, sudah clear begitu ya untuk memberikan gambaran ke kami. Ya. Saya tampilkan dulu grafis, kita putarkan statement dari Dinas Lingkungan Hidup ya. Apa yang Hmm. terjadi, apa yang mereka temukan sejauh ini dari kebakaran gudang yang terjadi. Ada dugaan pencemaran aliran sungai berasal dari cairan kimia pestisida yang keluar saat kebakaran gudang di kawasan Taman Tekno, Kecamatan Setu. Sejumlah bahan kimia diduga ikut tersebar ke bantaran kali akibat penyemprotan air oleh petugas pemadam kebakaran. Kemudian aliran kali di sekitar lokasi dilaporkan berubah warna dan mengeluarkan bau menyengat. Dan sejumlah ikan ditemukan mengambang mati, diduga akibat terpapar cairan pestisida dari gudang penyimpanan yang terbakar. Kami kutip pernyataan dari Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Pengawasan Lingkungan P3L DLH Tangsel Hadiman. Kita juga tampilkan grafis dari kepolisian, pendalaman sejauh ini dari kebakaran pabrik pestisida di Setu Tangsel. Dari pihak kepolisian kita kutip pernyataan dari AKP Wiragraha Setiawan, Kasat Reskrim Polres Tangsel yang menyebut polisi tengah menyelidiki insiden kebakaran pabrik pestisida di kawasan Setu dan peristiwa tersebut diduga kuat menjadi penyebab tercemarnya Sungai Cisadane yang kemudian banyak ikan yang mati di sungai akibat peristiwa tersebut dan pihaknya masih mendalami dugaan tindak pidana terkait kebakaran itu. Kita minta ulasan dari Anda, temuan teman-teman bagaimana kemudian dari statement 2 tadi, Mas Wahyudin. Ya, Mas Hera perlu disampaikan bahwa Sungai Cisadane ini adalah salah satu sungai yang berada hulunya di Provinsi Jawa Barat ya, di Kota Bogor. Dan ini adalah salah satu fenomena yang dimana harusnya memicu pemerintah untuk menjalankan tugasnya secara maksimal Oke. ya. Karena pencemaran yang terjadi selama ini itu tidak hanya karena peristiwa kebakaran dan penyemprotan pestisida, tapi juga di hulu, di tengah sampai ke hilirnya pencemaran terhadap Sungai Cisadane ini terus terjadi, dan lemahnya penegakan hukum serta fungsi pengawasan ini juga menjadi salah satu faktor yang kemudian itu tidak pernah diindahkan oleh institusi yang memiliki kewenangan yang maksimal dalam penaatan dan penertiban terhadap industri-industri yang selama ini melakukan pembuangan langsung kepada sungai-sungai yang ada di Jawa Barat, salah satunya Cisadane. Nah, dalam konteks hari ini atau merespon peristiwa yang terjadi, tentu ini adalah salah satu bentuk pengabaian bahkan kesengajaan yang memiliki unsur pidana ya. Oke. Kalau merujuk kepada Undang-Undang 32 2009 gitu ya, siapapun yang memberikan atau yang melakukan pencemaran secara sengaja itu bentuknya bukan hanya sanksi teguran tapi sanksi pidana. Nah, disinilah kalau misalnya mau mentaati peraturan yang ada gitu ya, sudah waktunya penegak hukum untuk mengambil langkah secara tegas untuk melakukan sanksi administratif maupun juga sanksi pidana. Ada ancaman pidana di situ, tapi teman-teman di lapangan ada berapa pabrik yang ditemukan diduga melanggar, mencemari Sungai Cisadane sejauh ini? Ada berapa perusahaan?
Ya, Mhm, sejauh yang kami, apa namanya, soroti selama ini dan sikapi selama ini, mhm, pengaduan-pengaduan masyarakat, yang mengaliri 44 kecamatan di 5 kabupaten di Cisadane ini terus bergulir hingga tahun ini. mmm, Karena yang paling intervensi yang paling terbanyak itu adalah di kawasan, tengah ya. Ketika di kawasan tengah itu, sangat, padat sekali aktivitas industri mhm, yang luput dari apa namanya fungsi pengawasan dan juga penertiban yang selama ini dijalankan oleh pemerintah. Ini adalah salah satu potret bukan satu-satunya sungai mmm, Cisadane, Citarum gitu ya, Ciliwung dan lain sebagainya sama sebetulnya potretnya. Tapi yang perlu diketahui itu adalah sejauh mana fungsi kontrol yang harus dijalankan oleh setiap institusi. Misal di DLH itu ada Kabid Penegakan Hukum atau Gakum. Nah, dan ada Kabid Pengendalian Pencemaran Sungai di internal mereka. Apakah mereka setiap triwulannya itu melakukan fungsi pengawasan secara ketat kepada industri-industri yang selama ini beraktivitas dan berdekatan dengan sungai atau bahkan ada hal yang patut diduga tidak maksimalnya fungsi itu dijalankan oleh institusi-institusi sehingga praktek-praktek industri yang masih belum taat dan patuh terhadap kebijakan yang ada ini masih kerap melakukan pencemaran secara langsung terhadap sungai sehingga baku mutu kualitas sungai itu tercemar dan tentu akan berdampak terhadap ekosistem sungai itu sendiri dan bermuara terhadap kesehatan masyarakat yang berada di sekitar sungai. ya Mas Wahyudin, ini langkah, yang tengah dilakukan oleh Pemkot saya harus bacakan nih ya, bentuk gerakan bersama dengan aparat penegak hukum untuk lakukan pemeriksaan sertifikat layak fungsi SLF hingga analisis dampak lingkungan andal di kawasan Taman Tekno. Ini bagaimana kemudian? Apa yang mereka inginkan sebenarnya untuk, mendalami kasus yang terjadi akhir-akhir ini di kawasan Tekno? Ya, Mmm, semestinya ini jadi catatan penting saja gitu. mhm, Kami juga tidak akan menyampaikan langkah itu telat gitu ya. Karena oke, kenapa? Karena kan setiap industri itu dia memiliki dokumen perizinan yang seharusnya dimiliki secara utuh semuanya mmm, dan melalui proses-proses pengujian dan juga apa dialog-dialog yang secara partisipatif dan transparan itu dilakukan. Artinya kalau misalnya saat ini pihak-pihak aparat untuk menguji kembali itu bukan pada waktunya, bukan pada saatnya gitu. mhm, Kan ini udah jelas industri sudah melakukan bentuk apa namanya pelanggaran yang diduga secara sengaja yaitu menyemprotkan pestisida ketika pada situasi kebakaran gitu ya. Harusnya itu menjadi satu landasan bagi aparat penegak hukum ada unsur kesengajaan, ada unsur apa namanya yang memang disengaja gitu ya oleh perusahaan atau tidak. Karena kalau merujuk kepada apa namanya peraturan pemerintah 38 tentang sungai maupun juga Undang-Undang Nomor 7 tentang sumber daya air dan juga Undang-Undang 32 2009 di situ sudah jelas gitu ya pasal ada klausul atau pasal yang menegaskan siapapun yang melakukan pencemaran dengan unsur kesengajaan maka bentuknya bukan sanksi lagi tapi itu pidana karena ada unsur kesengajaannya itu gitu. Jadi baik, saya pikir bukan mhm, dalam konteks evaluasi dokumen lingkungan ya baik itu AMDAL maupun RPL RKL tapi bagaimana yang harus didalami itu adalah unsur dugaan yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah memiliki unsur kesengajaan atau tidak. Kalau misalnya memiliki unsur kesengajaan, maka tindakannya bukan lagi sanksi teguran, tapi sanksi pidana. oke. Bagaimana kemudian menertibkan itu? Apakah, Kementerian Lingkungan Hidup harus bekerja keras untuk mencari siapa-siapa saja yang terindikasi melanggar dan mencemari lingkungan sejauh ini di Cisadane? Ya, kerja keras kami sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan. Hmm, Tapi kenapa akhirnya kami menyimpulkan masih minimnya atau lemahnya penegakan hukum terhadap industri-industri yang belum taat dan patuh terhadap apa ketentuan atau kebijakan yang sudah mengatur aktivitasnya. Ini adalah salah satu potret yang mengulang, saya pikir gitu ya. hmm, Dan harusnya mulai disandarkan oleh pihak-pihak tertentu
untuk betul-betul mengidentifikasi bahkan mengevaluasi secara keseluruhan industri-industri yang berdekatan dengan sungai yang selama ini terduga melakukan pencemaran secara langsung kepada sungai itu ditertibkan dengan serius dengan langkah konkret, dievaluasi gitu ya seluruh industri yang berada di sepanjang Sungai Cisadane, terus sejauh mana mereka memiliki dokumen IPAL atau juga instalasi pembuangan dan pengelolaan limbah cair gitu ya. Terus juga apakah mereka mengantongi izinnya atau mereka juga apakah melakukan evaluasi per triwulan gitu ya yang harus mereka lakukan secara wajib dan diberikan kepada daerah atau tidak. Kalau misalnya evaluasi itu melandaskan akhirnya semua industri belum taat dan patuh kepada peraturan yang ada yang sudah ditentukan untuk aktivitasnya, maka ya patut diberikan sanksi gitu ya, patut diberikan sanksi. Jadi sanksinya kalau mengacu kepada undang-undang yang ada itu sanksi teguran gitu ya, pertama, kedua, ketiga. Dan kalau misalnya tidak mentaati sanksi itu, maka ada penting dilihat ada unsur kesengajaan dari industri untuk melakukan dan tidak taat dan patuh sehingga ada unsur selanjutnya yaitu adalah pidana gitu. Mau tidak mau Oke. pemerintah harus berkolaborasi dengan pakar, dengan para ahli, akademisi, penggiat lingkungan gitu ya, dan juga aparat penegak hukum untuk melakukan evaluasi Baik. industri-industri yang selama ini secara terangan Oke. Mhm. masih melakukan pencemaran Baik. terhadap sungai itu sendiri. Ya, terakhir singkat saja Mas Wahyudin, ini kan peristiwa yang Hmm, menghangat akhir-akhir ini karena kebakaran begitu ya, menyebabkan pestisida hmm. tercemar ke Cisadane. Apakah perlu ada SOP baru untuk penanganan kebakaran agar tidak menimbulkan pencemaran? Jadi ada SOP-nya nih, aturannya kalau ada peristiwa kebakaran, ada hal-hal yang harus diatur sehingga tidak mencemari lingkungan. Iya tentulah ya Mhm. setiap industri itu diwajibkan untuk mengedepankan K3 ya. Oke. Bagaimana itu pun juga makanya kenapa ada yang namanya laporan triwulan gitu Hmm. ya, yang itu dituangkan pada dokumen RPL dan RKL. Sehingga kalau ditanya apakah SOP itu aturannya sudah jelas gitu Baik. ya, Mhm. bagaimana mereka harus memiliki jalur evakuasi, jalur Mhm. mitigasi, terus harus mengedepankan K3 yang standarisasi yang sudah standarisasi di Oke. Indonesia gitu Mhm. ya, itu tuh betul-betul sudah jelas gitu Baik. ya. Jadi tidak Mhm. harus lagi ada SOP. Maka kenapa Mhm. penting mengevaluasi itu harus secara detail dan komprehensif gitu ya. Kenapa Oke. terjadi kebakaran? Hmm. Dan saya cenderung juga tidak harus menyalahkan konsleting listrik dan sebagainya. Penelitian atau pendetilan evaluasi itu menjadi satu hal penting untuk menentukan apa faktor penyebab sehingga industri itu melakukan kebakaran gitu ya, dan cara penanganannya ini tidak tepat gitu ya dengan menyemprotkan pestisida. Saya pikir itu adalah bentuk pelanggaran yang Baik. sangat serius dan Mhm. tentu tidak hanya sanksi teguran ya, sanksi administrasi, tapi ada penting peneguran atau sanksi pidana yang harus diusut secara tuntas gitu. Baik, baik. Kita beri waktu Dinas Lingkungan Hidup Tangsel untuk bekerja ya untuk mendalami hal ini dan juga penegak hukum agar ada efek jerah di situ. Ya, Bagi siapapun yang mencemari sungai betul. harus ada pidananya begitu ya, terancam hukum pidana. Terima kasih untuk waktu Anda Mas Wahyudin, Direktur Walhi Jawa Barat bersama Newsroom. Selamat sore. Sama-sama, Mas Assalamualaikum. Elano. Sehat terus, salam bagi semua.